Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun yang akan Ibu bahas di sini adalah penyelenggaraan ibadah haji dan umroh melibatkan jutaan jamaah dari berbagai latar belakang budaya, bahasa, dan mazhab. Perbedaan ini seringkali memunculkan beragam praktik ibadah dan potensi perbedaan pendapat di lapangan. Dalam konteks ini, moderasi beragama menjadi kunci untuk menciptakan pelayanan yang adil, inklusif, dan harmonis. Manajemen sumber daya manusia berperan penting dalam memastikan petugas haji dan umroh mampu bersikap profesional sekaligus moderat, mulai dari proses rekrutmen, pelatihan, penempatan, hingga evaluasi kinerja. Integrasi nilai moderasi beragama dalam manajemen sumber daya manusia tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan jamaah, tetapi juga memperkuat citra Indonesia sebagai negara dengan umat Islam yang santun dan toleran di kancah internasional. Gambaran manajemen sumber daya manusia secara menyeluruh yang bisa jadi kerangka bahan ajar bagi mahasiswa, yaitu satu, pengertian MSDM. MSDM adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kerja untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Di dalam MSDM, fokus utamanya yaitu mengelola manusia sebagai aset utama organisasi, bukan sebagai tenaga kerja. Tujuan dari MSDM memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan beretika, meningkatkan produktivitas dan kepuasan kerja, membangun budaya kerja berkeadilan dan moderat, mendukung pencapaian visi misi organisasi, misalnya penyelenggaraan haji yang aman dan nyaman. Fungsi utama manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Analisis kebutuhan petugas haji atau umroh, yaitu pada jumlah dan kompetensi. Kedua, rekrutmen dan seleksi. Memilih sumber daya manusia sesuai kriteria profesional dan moderasi beragama. Ketiga, pelatihan dan pengembangan. Adapun tantangan manajemen sumber daya manusia, perbedaan mazhab dan budaya jamaah, keterbatasan sumber daya manusia profesional di bidang haji dan umroh, tekanan kerja tinggi dan kondisi lapangan ekstrim, adaptasi regulasi Indonesia dengan Arab Saudi. Perlu integrasi nilai moderasi dalam SOP pelayanan. Pelayanan jamaah dengan perbedaan mazhab dalam konteks haji dan umroh adalah salah satu tantangan utama bagi petugas dan manajemen sumber daya manusia. Perbedaan mazhab, misalnya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, seringkali berpengaruh pada cara beribadah dan praktik ritual jamaah. Latar belakang Indonesia yang jamaahnya banyak mayoritas bermazhab Syafi'i. Prinsip moderasi beragama untuk pelayanan, toleransi, menghargai perbedaan praktik ibadah antar mazhab, adil dan berimbang, memberikan pelayanan yang setara tanpa memihak satu mazhab, penghormatan tradisi, menjelaskan bahwa semua mazhab memiliki dasar hukum masing-masing, anti kekerasan, menghindari sikap memaksa jamaah mengikuti satu mazhab. Adapun strategi MSDM dalam pelayanan beda mazhab. 1. Pelatihan petugas. Materi fikih lintas mazhab, simulasi pelayanan jamaah multikultural, pembinaan komunikasi asertif dan empati. 2. Penyusunan SOP. SOP pelayanan ibadah yang inklusif dan tidak memaksakan satu mazhab. Penegasan
bahwa perbedaan tidak mempengaruhi sahnya ibadah selama sesuai syariat. 3. Pendekatan edukatif, memberikan edukasi jamaah sebelum keberangkatan tentang keberagaman mazhab. Mengajarkan sikap menghargai perbedaan sejak manasik haji. 4. Manajemen konflik, yaitu menggunakan media. Contoh kasus ada jamaah Indonesia Syafi'i mempertanyakan jamaah Afrika yang tidak membaca doa kunut subuh. Bagaimana tindakan petugas moderat? Menjelaskan perbedaan pendapat mazhab secara bijak, menekankan bahwa semua praktik memiliki dalil sahih, mengajak jamaah untuk fokus pada kekhusyuan, bukan perbedaan teknis. Dampak positif pendekatan moderasi, jamaah merasa dihormati dan nyaman menjalankan ibadah, menghindari konflik internal rombongan haji, meningkatkan profesionalisme petugas dan citra positif Indonesia. Untuk model pembelajaran menggunakan project based learning, yaitu mahasiswa membuat proyek nyata berupa rancangan SOP pelayanan moderat untuk petugas haji dan umroh. Langkah-langkahnya, yang pertama, penjelasan konsep moderasi dan fungsi MSDM. Yang kedua, mahasiswa merancang SOP pelayanan, di antaranya rekrutmen, pelatihan, manajemen konflik. Yang ketiga, hasil proyek dipresentasikan. Rancangan evaluasi pembelajaran untuk materi fungsi MSDM, kaitannya dengan moderasi beragama, konteks haji dan umroh. Yang pertama, prinsip evaluasi harus menyeluruh atau holistik, menilai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kontekstual dikaitkan dengan kasus nyata pelayanan haji dan umroh. Berbasis moderasi, mengukur pemahaman dan penerapan nilai toleransi, keadilan, dan anti kekerasan. Berjenjang, evaluasi formatif, yaitu kuis, tugas, dan sumatif, UTS, UAS, dan proyek. Bentuk evaluasi pengetahuan kognitif berupa kuis cepat. Contohnya, sebutkan 3 prinsip moderasi beragama yang penting dalam MSDM. Terus UTS dan UAS berupa soal esai. Evaluasi keterampilan psikomotorik berupa simulasi. Mahasiswa memerankan petugas yang menghadapi jamaah beda mazhab, dinilai dari cara komunikasi moderat dan penyelesaian konflik. Project based learning, yaitu membuat SOP pelayanan jamaah multikultural berbasis moderasi. Dipresentasikan hasil proyek tersebut. Evaluasi sikap afektif. Observasi sikap, dosen menilai sikap toleransi, keadilan, empati saat diskusi. Refleksi individu, tugas menulis pengalaman atau pandangan pribadi. Bagaimana nilai moderasi beragama bisa meningkatkan kualitas pelayanan haji. Bobot penilaian, kuis atau tugas individu 20%, UTS 25%, project 25%, UAS 20%, sikap dan partisipasi kelas 10%. Demikian bahan ajar yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.